Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Ariana, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan Bat 1 tahun 2024 dari LPPK Staf Negeri Empu Puturan, Singaraja, Bali, dengan nomor induk mahasiswa 24011711120. Pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024, akan dilaksanakan rekaman real video pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG bertempat di SD nomor 9 Benua, Kuta Selatan, Badung, Bali. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik, sehat ya? Sehat. Mari kita awali pertemuan dengan mengaturkan tangan jari umat Hindu. Bapak, Asana tangan jari. Om Swastiastu. Kita lanjutkan dengan doa. Om Awignamastu Namo Buddhaya. Silakan duduk. Untuk hari ini, bagaimana anak-anak? Ada teman yang tidak masuk? Tidak, semua hadir ya? Jadi pada pertemuan hari ini anak-anak hadir semua. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, sebelum pelajaran agama itu perlu lanjutkan, mari sedikit melakukan gerakan supaya tidak ngantuk. Ya, yang pertama kita akan lakukan gerakan profil pelajar Pancasila. Silakan berdiri anak-anak, mari kita lakukan dengan penuh semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Anak-anak, tadi sudah kita lakukan gerakan profil pelajar Pancasila. Sekarang mari lakukan 6 jari jemari. Ya, masih ingat? Kita mulai. Ini namanya jari jempol. Apa katanya jari jempol? Kalau kita sedang belajar, sayang, janganlah ngompol. Anak-anak, silakan duduk. Masih semangat kan? Masih. Berapa dulu ada pertanyaan? Ya. Anak, apa sajakah yang diciptakan oleh Ide Sang Hyang Widi Wangsa? Pak? Alam semesta. Baru satu. Apa lagi? Ada alam semesta, tapi harus ada manusianya. Ya. Ada apa lagi? Ada binatang. Ada tumbuhan. Bulan. Lagi? Batu, betul. Laut, betul. Matahari, betul. Pasir, betul. Ada lagi? Bumi. Ya, tadi itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Ide Sang Hyang Widi Wangsa. Tadi anak-anak ada yang menyebutkan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Manusia itu memiliki keistimewaan dalam tugasnya sebagai ciptaan Tuhan, yaitu dia memiliki idam pikiran yang bisa membuatnya melakukan perbuatan baik dan
buruk, ya nak ya. Nah, mengapa manusia harus berbuat baik? Agar bisa masuk surga. Kapan masuk surganya? Setelah dia meninggal. Jadi rohnya masuk surga. Itu punya pendapat lain ya. Agar mendapatkan pahala. Ya, berbuat baik akan mendapatkan pahala. Pahala yang dikumpulkan kalau baik baru bisa mendapatkan surga. Kalau perbuatannya tidak baik, apa resikonya? Akan mendapatkan neraka. Nah, anak-anak ada yang mau masuk ke neraka? Tidak. Semuanya berusaha agar nanti setelah kalian tiada nanti bisa masuk ke dalam alam surga. Siapa yang memiliki surga? Ide Sang Hyang Widi. Nah, Ide Sang Hyang Widiwasa itu memiliki kemahakuasaan. Apa saja kemahakuasaan dari Ide Sang Hyang Widiwasa? Sebagai pelebur, betul. Apa lagi? Sebagai penguasa, ya. Sebagai pencipta, apa lagi? Pencipta, penguasa, pemelihara. Pemelihara apa? Alam semesta beserta ciptaannya. Nah, anak-anak, betul sekali yang sudah anak-anak jawab tadi disampaikan dalam diskusi pertama ini. Nah, terus selanjutnya pelajaran kita itu tentang kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai cadu sakti. Ya, itu pelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya anak-anak sebagai peserta didik mampu menunjukkan kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta alam semesta pada aspek cadu sakti. Mungkin akan sedikit berbeda dengan pemahaman yang sudah anak dapatkan di kelas 2 tentang Trimurti. Kalau di Trimurti, kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa itu sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Disebut sebagai Trimurti dalam wujud dia sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Sekarang anak-anak akan mempelajari kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai cadu sakti. Cadu sakti ini ada cadu dan ada sakti. Ya, kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai cadu sakti. Jadi ada 4 kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa. Apa saja itu? Nanti anak-anak bisa simak dalam video pembelajaran yang Pak Guru akan sampaikan. Pak Guru sampaikan di awal. Kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai cadu sakti itu ada yang disebut sebagai Ibu Sakti, ada Prabu Sakti, ada Jenana Sakti, ada Pria Sakti, anak-anak. Kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa itu kok bisa berbeda dengan yang saya dapatkan di pengetahuan di kelas 2. Di kelas 2 itu ada Trimurti, sekarang kok ada cadu sakti, saya jadi bingung Pak Guru. Nah, tidak usah bingung ya anak ya, karena semua itu sudah dijelaskan secara mendetail oleh ajaran. Mari simak pembelajaran dalam video yang Pak Guru akan tampilkan tentang cadu sakti ya. Keyakinan terhadap Sang Hyang Widi dalam ajaran Pancasila Widi Selada. Kata Widi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya takdir, sang takdir, pencipta, Tuhan, ketuhanan, dan perintah. Sedangkan serada tentang cadu sakti itu ada 4. Ada bagian-bagiannya, mulai dari yang pertama bagian-bagian cadu sakti terdiri dari Ibu Sakti, kemahakuasaan Tuhan Maha Esa. Ibu Sakti untuk menempati seluruh wilayah
Sekarang kita ke contoh-contoh anak-anak. Nah, ini yang penting sekali untuk anak-anak. Bagaimana kita nanti menerapkan contoh-contoh perilaku bakti. Kemahakuasaan yang luas. Itu yang penting ya. Jaga kesehatan dan keselamatan diri. Puji syukur Terus atas lalu mengucapkan puji syukur atas anugerahnya. Tuhan kita dengan Tuhan kita harus sembahyang. berbagi. Kalau hubungan kita kepada sesama manusia kita harus berbagi, saling memberi, dan juga di bawahnya itu ada rukun. Dalam hubungannya dengan alam, menghormati seluruh makhluk hidup, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian sumber daya alam, menjaga keseimbangan. Nah, apa yang ada itu semuanya adalah wujud penerapan dari Trihita Karana sebagai bakti kita atas kemahakuasaan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, nah, anak-anak, tadi anak sudah menonton tayangan video tentang penjelasan Cadu Sakti, mulai dari pengertian Cadu Sakti, bagian-bagian Cadu Sakti beserta penjelasannya. Contoh-contoh perilaku bakti atas kemahakuasaan Sang sebagai Cadu Sakti yang diwujudkan dalam bentuk pengamalan Trihita karena ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan yang ada dalam dirinya sendiri, maupun dengan Tuhan yang sesungguhnya, dengan dirinya dengan sesama manusia, dengan dirinya dengan lingkungan sekitar. Sudah tadi disampaikan dalam contoh yang tadi. Nah, sekarang silakan kembali simak materi yang ada di bukunya. Silakan dibuka dulu bukunya. Apakah berbeda yang disampaikan dari video tadi ataukah sudah sama dengan yang anak-anak baca di buku? Silakan boleh disimak, dibaca penjelasan di bukunya ya tentang Cadu Sakti. Karena sudah anak pasti diberikan gambar tentang lewat Trimurti di sana ya. Ya, apa hubungannya? Ya tadi tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi itu digambarkan dalam 3 hal. Dalam konsep Trimurti, dalam konsep Cadu Sakti, dan konsep Tripulusa. Ya, Sakti. Apa saja tadi? Ibu Sakti, Prabu Sakti, Nana Sakti, dan nah, apa hubungannya dengan konsep Trimurti tadi? Kalau di Ibu Sakti, Tuhan memiliki kemahakuasaan Maha Ada. Tuhan itu yang mengadakan, Tuhan itu yang menciptakan, Tuhan pula yang ada dalam setiap ciptaannya melalui apa? Yang disebut dengan nama Atma. Atma itu berada di seluruh alam semesta ini, anak. Ada Atma yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia, namanya jiwa Atma. Itu setelah menjiwai namanya jiwa Atma. Kalau di luar Atma begitu banyak sekali, makanya dibilang Maha Ada. Ciptaannya ya meresap ke dalam ciptaannya. Kemudian ada Tuhan Maha Kuasa. Apa kuasanya Tuhan? Sebagai pencipta, pemelihara, dan pemberi. Segala sesuatu tidak bisa lepas dari Tuhan. Makanya tadi di pertanyaan awal, mengapa manusia harus berbuat baik? Karena harus mengumpulkan pahala. Karena segala tindakan manusia itu selalu dilihat oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa sembunyi dari Tuhan. Siapa bisa tahu orang ini harus berpahala, orang ini berdosa? Karena selalu diawasi anak-anak. Pak guru dan anak-anak selalu diawasi. Apa yang kita lakukan sekarang itu anak-anak sebagai murid memiliki kewajiban untuk belajar, yang belajar yang sudah beramal baik, sudah memiliki pengetahuan yang baik. Nanti daripada
sebagai seorang murid nanti bolos. Nah, kalian semua, oh ini pada waktu masih belajar dia sering bolos. Nanti ada apa halanya? Ya. Terus yang terakhir ada apa? Kreativiti. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Kembali lagi ada hubungannya dengan Prabu Sakti. Jadi keempat itu tidak terpisah tetapi saling terkait. Sudah simak baik-baik isi bukunya dengan penjelasan yang dari video. Sudah bisa dimengerti? Sudah? Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anak, guru akan bagikan LKPD, kerja peserta didik. Nah, untuk itu silakan anak-anak bentuk kelompok dulu. Yang ini 5 orang sudah pas, ini yang 6 orang ambil 5, yang ini 4, yang di sana yang laki-laki bisa di sana. Diskusikan lembar kerja yang nanti Pak Guru akan berikan. Jawab sendiri-sendiri, tetapi boleh berdiskusi, boleh saling bertanya. Begini apa? Begini apa? Silakan. Baguskan tempat duduknya dulu. Wah. Yang sudah dapat boleh isi identitasnya dari nama, kelas, nomor absen. Silakan ditulis. Ada yang kurang? Perhatikan lembar kerja peserta didiknya. Anak-anak menonton tayangan video, tentunya kan banyak informasi tadi yang didapatkan ya. Nah, sekarang informasi tadi sudah Pak Guru kumpulkan menjadi 10 nomor dalam wujud pertanyaan yang harus dilengkapi dengan jawaban yang benar berdasarkan tayangan video. Nah, tolong ingat-ingat apa yang tadi dilihat di dalam video. Identitasnya diisi dulu, tulis nama anak sendiri ya. Tulis namanya masing-masing. Sudah, kelas 4A. Nomor absen masing-masing. Ada 10 di sana, ada 10 pertanyaan. Pak Guru yakin anak-anak bisa jawab itu, karena tadi sudah disimak dan juga sudah ada yang mencatat. Pak Guru lihat tadi ya. Anak-anak sudah selesai? Belum ya. Sudah 20 menit kita lewati. Jadi lagi 5 menit ya. Guru kasih tambahan waktu 5 menit. Tulis kata bagaimana? Oh, tidak ya. Sudah selesai? Sudah ya. Silakan untuk kelompok Juli. Nah, perwakilan dari kelompok Juli silakan ke depan. Sampaikan hasilnya, dibacakan. Ya, satu orang saja. Yang lain diperhatikan, didengarkan. Nah, Juli, berarti nomor 1. Benar. Kado sakti itu katanya 4 kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Benar? Ada yang punya pendapat lain? Tidak? Ya. Lanjut. Ibu Sakti, Prabu Sakti,
Udana Sakti, Kriya Sakti. Kriya Sakti 4. Sudah benar nggak? Benar anak? Benar ya. Lanjut. Nomor 3. Yang widiwasila disebut maha karena beliau meresap ke dalam seluruh ciptaannya. Oh, itu katanya. Yang Widi Maha ada karena beliau meresap ke dalam seluruh ciptaannya. Nah, bagaimana dengan yang disampaikan Kak Juli? Sudah betul semua kan? Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah mengerjakan lomba kerja peserta didik hari ini. Ya, ada 10 pertanyaan sudah mampu dijawab dengan baik. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Berdasarkan hasil tadi, mudah-mudahan anak-anak sudah bisa menyampaikan sebuah kesimpulan. Nah, apa kesimpulan pertama dari pembelajaran kita? Apa? Kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa itu ada 4 yang disebut dengan Sakti. Kesimpulannya apa? Kesimpulan kedua tentang bagian-bagian dari sakti terdiri dari bagian itu terdiri dari 4 bagian. Ada Wibu Sakti, Prabu Sakti, Sinanda Sakti, Tiga. Apa? Kenapa harus dijaga? Karena dengan menjaga kesehatan itu dan keselamatan, maka kita akan menjaga hidup ini, ya kan? Ya, kan panjang umur. Kalau orang nggak menjaga kesehatannya, nah kemungkinan umurnya tidak panjang. Terus, apa lagi? Selalu ingat sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus selalu mengucapkan puji syukur. Apa yang sudah kita terima itu patut disyukuri dengan jalan berdoa. Nah, anak, terima kasih. Itulah tadi kesimpulannya sudah disampaikan bersama. Sekarang dilanjutkan dengan uji kemampuan dengan menjawab soal uraian seperti yang kita lakukan pada pertemuan pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat tulis, lalu akan berikan soal evaluasi. Nah, 3 soal uraian. Jadi baru dijawab sendiri. Anak-anak sudah semua dapat soalnya? Nah, silakan dikerjakan dengan baik. Kerjakan sendiri. Gunakan dengan pengetahuan sendiri.
sendiri, jangan nyontek karena sesi berdiskusi sudah selesai pada pengerjaan SKPD. Bagaimana anak sudah selesai? Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah, bagaimana sudah selesai semua? Nah, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya kan ke depan dikumpulkan. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang nggak? Anak-anak, ini pekerjaan anak-anak yang terakhir ini tentang menjawab soal akan Pak Guru periksa. Hasilnya akan Pak Guru sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, pada pertemuan berikutnya Pak Guru akan lebih banyak lagi membahas tentang contoh-contoh perilaku bakti atas kemahakuasaan yang dewasa sebagai jadi sakti. Ini kan baru ada 11 contoh. Nah, Pak Guru harapkan contoh-contoh itu akan berasal dari anak-anak sendiri. Bagaimana contoh perilaku bakti dalam atas kemahakuasaan yang dewasa yang bisa kita tunjukkan. Ya, anak silakan siapkan itu di rumah. Ya, siapkan contoh-contoh yang bisa disampaikan. Waktu kita sudah habis, ya waktunya mau jam istirahat. Silakan.